semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Hairani dengan NPM A1A021091 dari kelas 2C, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Mari kita simak materinya bersama-sama ya. A. Pengertian manajemen sekolah. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengolah atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dengan tim atau sebagai bagian dalam tim manajemen senior. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa aspek pekerjaan sekolah dasar. Sebagai besar, guru-guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan manajemen sekolah dasar. B. Kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai-pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua yaitu distribusi kegiatan akademik dan kurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Dan yang keenam, yaitu penyediaan peralatan dan furniture termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. D. Sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang didefinisikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efisien dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural keadaan ini, menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala hal, sedangkan skala dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan mencapai tujuan yang tepat yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. E. Memfokuskan manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupa yang mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. F. Penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu 1. Pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan keterampilan bahan ajar. Yang kelima,
menambah intensitas pelaksanaan pelatihan training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Sekian itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.